Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis profesional guru bahasa Indonesia untuk persiapan P3K tahap ketiga. Saya mohon maaf sebelumnya karena sudah beberapa waktu tidak mengupload video terbaru karena ada beberapa kegiatan. Langsung saja ke soal nomor 1. Bacalah puisi berikut ini. Sawah menghijau terbentang, pepohonan yang rindang menambah keindahan. Burung-burung terbang dan berkicauan, terbang ke awan yang tinggi, membawa kesenangan dan kegembiraan. Hamparan padang rumput nan hijau memberikan kesejukan dalam diriku. Citraan yang tampak jelas pada kutipan puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Penciuman, C. Pendengaran, D. Perabaan, atau E. Perasaan. Jawabannya adalah ya, A. Penglihatan. Dari larik ini, larik pertama, kita sudah bisa melihat bahwa citraan yang tampak jelas adalah penglihatan. Sawah menghijau terbentang. Kita bisa tahu sawah itu warnanya hijau karena kita melihatnya dengan mata, tentunya penglihatan. Kemudian pepohonan yang rindang menambah keindahan. Rindang, pohon yang rindang ini sekali lagi bisa kita ketahui karena kita melihatnya. Lanjut ke soal nomor 2. Bacalah puisi berikut ini. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Inilah dari kami bertiga pita hitam dalam karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Pertanyaannya, maksud puisi tersebut adalah A. 3 anak kecil datang, B. Menggambarkan anak kecil yang malu-malu, C. Menceritakan peristiwa sore itu, D. Menunjukkan pita hitam dalam karangan bunga, atau E. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Jawabannya adalah yang E. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Saya rasa sudah jelas untuk puisi ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bacalah puisi berikut ini. Terompet, karya W.S. Rendra. Duri-duri menyutuk di daging. Amboy, aroma daun pandan. Amboy, amis darah dari daging. Nestapa, mahaduka. Pertanyaannya adalah, citraan yang tampak jelas pada kutipan puisi tersebut adalah A. Penglihatan, B. Penciuman, C. Pendengaran, D. Perabaan, atau E. Perasaan. Jawabannya adalah jelas yang B. Penciuman dari larik berikut ini. Aroma daun pandan, kemudian amis darah dari daging. Ini bisa kita ketahui dengan indera penciuman. Lanjut ke soal nomor 4. Bacalah kutipan hikayat berikut. Maka Hang Mahmud pun diserahkan anaknya mengaji kepada seorang lebay. Telah berapa lamanya Hang Tuah mengaji Quran, maka pengajian itu pun tamatlah. Maka Hang Tuah mengaji pula. Arti kata lebay pada penggalan sastra Melayu klasik tersebut adalah A. Lemah gemulai, B. Kiai, C. Guru, D. Tokoh masyarakat, atau E. Banci.
Jawabannya adalah ya, yang B, kiai. Mungkin kita tidak hafal ya arti kata lebay ini sesungguhnya apa. Namun kita bisa ketahui dari kalimat berikut ini. Anaknya mengaji kepada seorang lebay. Yang namanya mengaji ini jelas kepada kiai ya, atau mungkin ustadz, ya kan? Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Cermati penggalan puisi ibu di bawah ini. Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama ranting. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari keindahan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Pertanyaannya adalah, penggalan puisi di atas menggambarkan realita alam adalah A. Bait 1, B. Bait 1 dan 2, C. Bait 2 dan 3, D. Bait 1 dan 3, atau E. Bait 3. Jawabannya adalah iya, yang A, bait 1 yang menggambarkan realita alam ya, bahwa sedang terjadi musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Aku terus berlari mengejar perahu kertas yang kuhanyutkan di sungai, menyusuri pepohonan rindang yang berdiri di setiap jalan setapak. Angin semilir menemani langkah-langkah kecilku, terdengar tak jauh dari tempatku berpijak deburan air mengikisi telingaku. Aku terus berlari menuju suara itu. Astaga, aku melihat air terjun yang sangat indah ciptaan Tuhan. Pertanyaannya, paragraf deskripsi tersebut di atas menggunakan frasa adjektif pada kalimat A. Aku terus berlari mengejar perahu kertas yang kuhanyutkan di sungai. B. Menyusuri pepohonan rindang yang berdiri di setiap jalan setapak. C. Angin semilir menemani langkah-langkah kecilku. D. Astaga, aku melihat air terjun yang sangat indah ciptaan Tuhan. Atau E. Terdengar tak jauh dari tempatku berpijak deburan air mengikisi telingaku. Jawabannya adalah ya, yang D. Astaga, aku melihat air terjun yang sangat indah ciptaan Tuhan. Frasa adjektiva terdapat pada bagian ini dia. Sangat indah, ini merupakan frasa adjektiva. Sedangkan untuk opsi A, perahu kertas, ini frasa nomina. Kemudian jalan setapak ini juga nomina, dan seterusnya. Ya, hanya opsi D saja yang memuat frasa adjektif, yaitu sangat indah. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan paragraf berikut. Kemarau di Sungai Barito tidak hanya menimbulkan masalah transportasi, namun secara tidak langsung juga menimbulkan ancaman lingkungan yang sangat serius.
Seiring dengan surutnya air sungai yang melintas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini, bermunculan ribuan penambang emas di badan sungai. Pencemaran merkuri atau air raksa mengancam sungai sepanjang 900 km ini karena para penambang itu mengolah biji emas yang mereka temukan dengan air raksa atau merkuri. Seperti yang ada di Sungai Kayan, mereka menggunakan mesin sedot yang diletakkan di atas rakit kayu di sungai. Pertanyaannya, simpulan yang tepat dengan isi paragraf di atas adalah: A. Kemarau di Sungai Barito menimbulkan masalah transportasi dan menimbulkan ancaman lingkungan yang sangat serius. B. Pencemaran merkuri atau air raksa di Sungai Barito menimbulkan masalah seperti di Sungai Kayan. C. Pada musim kemarau di Sungai Barito banyak bermunculan masalah yang sangat kompleks. Atau D. Pada musim kemarau air di Sungai Barito surut sehingga bermunculan ribuan penambang emas. Jawabannya adalah iya, yang C. Pada musim kemarau di Sungai Barito banyak bermunculan masalah yang sangat kompleks. Kenapa dikatakan sangat kompleks? Karena dalam paragraf tersebut muncul beberapa permasalahan-permasalahan yang ketika kita menulisnya menjadi sebuah simpulan, tidak mungkin kita tulis semua permasalahan yang muncul. Maka kita sebutkan bahwa masalah yang muncul ini sangat kompleks. Yang namanya simpulan ini harus dapat menyimpulkan keseluruhan isi paragraf. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Ragena adalah siswa kelas 3 SMA di Surabaya. Ia kos karena tidak mempunyai keluarga di kota itu. Ketika akan ujian akhir, Ragena belum melunasi uang sekolah. Ia juga memerlukan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ragena akhirnya memberitahukan kepada orang tuanya di luar Jawa dan ia memohon doa restu agar ujian berhasil dengan baik. Pertanyaannya adalah, kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Ibu, Bapak, dalam waktu dekat saya akan ujian, mohon doa restu. Untuk itu, uang sekolah harus segera dilunasi. B. Saya mohon doa restu Bapak Ibu agar ujian berhasil baik. Saya mohon dikirimi uang untuk melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. C. Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Saya akan segera mengikuti ujian. Karenanya saya mohon doa restu agar berhasil baik. D. Ibu Bapak yang terhormat, saya mohon doa restu karena akan ujian bulan depan. Dan saya minta kirim uang untuk membayar SPP dan kebutuhan sehari-hari. Baik, jawabannya adalah ya, yang B. Saya mohon doa restu Bapak Ibu agar ujian berhasil baik. Saya mohon dikirimi uang untuk melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Baik, kenapa opsi yang B? Karena opsi yang B ini mencakup seluruh maksud Ragena, ya, mengirimi surat kepada kedua orang tuanya. Dia memohon doa agar ujiannya berhasil baik, kemudian juga dia memohon dikirimi uang untuk melunasi uang sekolah dan kebutuhannya sehari-hari, sesuai dengan ilustrasi yang disampaikan.
Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Wali Kota Surabaya mengundang para bupati atau wali kota se-Jawa Timur dalam acara resmi di kantor Wali Kota Surabaya. Paragraf penutup surat tersebut yang paling tepat adalah A. Demikian undangan kami, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. B. Atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih. C. Atas perhatian dan kehadiran saudara kami sampaikan terima kasih. Atau D. Demikian undangan kami, tak lupa kami sampaikan terima kasih. Baik, paragraf penutup surat yang paling tepat adalah opsi iya, yang C. Atas perhatian dan kehadiran saudara, kami sampaikan terima kasih. Kenapa opsi yang C? Karena opsi yang C ini sudah tepat. Ada kata saudara. Ya. Kehadiran saudara menggunakan kata ganti. Ya. Yang namanya surat resmi ini harus menggunakan kata ganti. Selain itu, yang namanya surat resmi itu harus sopan, kemudian harus menggunakan bahasa yang efektif, kemudian harus menggunakan bahasa yang lugas. Sedangkan untuk opsi A ini kurang tepat karena ada kata kehadirannya. Nah, partikelnya yang dituliskan di sini ini tidak tepat. Seharusnya kita menggunakan kata ganti, ya, agar jelas yang dituju siapa. Selanjutnya untuk opsi B. Untuk opsi B ini bagian ini tidak tepat. Kata diucapkan ini tidak jelas. Yang mengucapkan ini siapa? Ya, tidak ada subjeknya. Kemudian untuk opsi D, bagian yang tidak tepat adalah ini dia, tak lupa. Tak lupa ini terkesan berbelit-belit. Nah, sekali lagi yang namanya surat resmi ini harus lugas dan efektif. Tidak perlu kita sematkan kata tak lupa, ya, dalam surat resmi. Baik, kita bisa simak tabel berikut. Ada daftar kalimat tidak baku dan baku. Yang pertama, surat saudara kami sudah terima dengan baik. Ini adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya, surat saudara sudah kami terima dengan baik. Mengapa demikian? Ini terbalik ya susunan gramatikalnya. Kata sudah seharusnya berada tepat di belakang kata saudara agar posisi gramatikalnya tidak teracak-acak. Lalu kalimat kedua, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya adalah atas kehadiran Bapak atau saudara, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi penting kita menggunakan kata ganti, ya, bukan menggunakan imbuhan atau mungkin partikelnya. Lalu kalimat ketiga, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, ini merupakan bentuk tidak baku. Sekali lagi kita perlu menggunakan kata ganti. Bapak ataupun saudara atau mungkin ibu, ya. Kemudian kita tidak perlu berbelit-belit menggunakan kata sebesar-besarnya. Ini terlalu berbelit-belit. Kita harus efektif. Cukup kita ucapkan seperti ini. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian,
kalimat keempat, bersama ini kami beritahukan. Ini adalah bentuk tidak baku. Yang namanya bersama ini berarti kita perlu melampirkan bahan tambahan atau surat tambahan, ya, karena ada yang membersamai. Sedangkan untuk kalimat bakunya yaitu dengan ini kami beritahukan. Nah, ini tepat, ini baku karena kita tidak melampirkan lembar atau bahan selanjutnya yang diikutsertakan dalam surat tersebut. Kemudian kalimat kelima, dengan ini kami kirimkan. Baik, ini merupakan kata tidak baku, ya. Kalau berbunyi dengan ini kami kirimkan, secara logika berarti ada sesuatu yang dilampirkan. Maka bentuk bakunya yang tepat adalah bersama ini kami kirimkan. Ya, berarti ada beberapa lampiran yang disematkan pada lembar-lembar setelah surat tersebut dilayangkan. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Bupati Sendang Jaya akan mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti diklat yang ditawarkan oleh Balai Diklat Provinsi. Pembuka surat yang tepat adalah A. Memperhatikan surat saudara nomor 17 garis miring B garis miring BD garis miring 2010 tanggal 15 Maret 2010. Kami sampaikan nama-nama berikut ini untuk didaftar sebagai peserta diklat. B. Dalam rangka menjalin kerjasama dengan lembaga Anda, dengan ini kami daftarkan karyawan kami untuk mengikuti diklat yang Anda tawarkan. C. Sehubungan dengan surat nomor 17 garis miring B garis miring BD garis miring 2010 tanggal 15 Maret 2010, kami mengirimkan peserta diklat yang Anda tawarkan. Atau D. Untuk menanggapi surat saudara nomor 17 garis miring B garis miring BD garis miring 2010 tanggal 15 Maret 2010, kami menyampaikan hal-hal berikut dengan rincian nama peserta diklat terlampir. Baik, kalimat pembuka surat yang tepat adalah ya, opsi A. Memperhatikan surat saudara nomor 17 garis miring B garis miring BD garis miring 2010 tanggal 15 Maret 2010. Kami sampaikan nama-nama berikut ini untuk didaftar sebagai peserta diklat. Baik, kalimat pembuka surat resmi ini biasanya mencantumkan nomor surat, ya, nomor surat yang dulu dilayangkan oleh instansi tertentu kepada kita. Kemudian disampaikan juga nama-nama untuk didaftar, ya. Sekali lagi sesuai dengan ilustrasi, tujuan penulisan surat ini adalah untuk mendaftarkan karyawannya. Bagian ini ya, didaftar. Ini sesuai dengan ilustrasi yang tujuannya atau maksudnya adalah mendaftarkan. Sedangkan untuk opsi B ini tidak mencantumkan nomor surat yang dilayangkan kepada kita. Kemudian untuk opsi C ini sudah mencantumkan nomor surat yang sebelumnya dilayangkan atau ditawarkan kepada kita.
Namun, kalimat berikutnya ini kurang tepat. Kami mengirimkan peserta diklat yang Anda tawarkan. Berarti peserta diklatnya secara logika langsung datang ke lokasi ya bersama surat yang dikirimkan. Ini kurang sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Karena ilustrasi yang diberikan ini baru mendaftarkan saja. Kemudian untuk opsi D, ini sudah memberikan nomor surat ya yang dilayangkan kepada kita berupa tawaran. Namun sekali lagi kalimat berikutnya ini masih kurang menampilkan maksud dari surat yang kita kirimkan kepada instansi tersebut. Di sini hanya menyampaikan rincian nama peserta diklat ya, sedangkan maksudnya ini baru mendaftarkan, ya kan? Baik, itu dia pembahasan kita tentang surat. Jika ada kekeliruan yang tidak sengaja saya sampaikan, silakan sampaikan saja pada kolom komentar YouTube ini agar kita dapat berdiskusi bersama. Saya sampaikan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang hendak berjuang lagi di P3K tahap 3. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.